Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mencoba mengganti HP saya yang biasa dipakai untuk aplikasi penting seperti WhatsApp, aplikasi bank, dan juga e-wallet saya ke HP yang lebih baik. Sebelumnya, saya sudah pakai HP Samsung J7 2016. Ini adalah HP kelas menengah bawah dari Samsung yang dirilis di tahun 2016. Untuk speknya, HP ini pakai Exynos 7870, RAM 216, dan layar 5.5 inch AMOLED HD. Saya dapat HP ini seharga Rp250.000. Kalian bisa lihat review full HP ini di channel saya. Namun, sayangnya HP ini mulai agak-agak tolol dan bikin saya kesal. Walaupun masih jauh lebih mending J7 2016 ini daripada J2 Prime HP tolol. Kalian bisa lihat video saya custom ROM J2 Prime HP tolol di channel saya. Pertama, HP ini performanya sudah terasa nge-lag. Terutama saat balas chat WhatsApp, si keyboardnya itu seperti nge-freeze dan nge-hang. Ini tuh sering banget terjadi, terutama kalau saya lagi buru-buru jawab WhatsApp yang urgen. Jadi saya tuh sering banget kesel kalau ada WhatsApp urgen karena saya tuh pasti bakal telat jawabnya akibat HP ini yang nge-lag keyboardnya. Kedua, baterai HP ini mulai boros. Dulu saat pertama kali saya beli HP ini, baterainya itu masih cukup awet sebenarnya. Tapi sekarang udah mulai boros dan juga baterainya udah hamil. Ini saya gak tahu ini siapa nih yang hamilin ini baterai HP saya. Dan terakhir, saya gak tahu kenapa, kemarin saya iseng beli smartband Huawei Band 9. Dan ini HP tuh gak mau connect ke smartbandnya. Jadi saya harus sampai konekin ke penyedot debu baru bisa. Tapi ya pasti konekin ke penyedot debu, saya jadi gak bisa dapat notifikasinya. Sebenarnya ada masalah kecil lainnya dari HP ini. Internalnya tuh sempit, cuma 16 GB. Tapi hebatnya saya bisa survive dengan internal 16 GB ini. Malah selama pakai HP ini saya bisa ngehemat penyimpanan dan nggak terlalu mempermasalahkan 16 GB-nya. Di HP ini juga isinya tuh bener-bener yang penting-penting aja. YPPA. Jadi saya perlu mengganti HP Samsung J7 2016 saya ini secepatnya. Kemarin saya live streaming di channel saya buat nyari HP penggantinya. Untuk kriterianya saya ingin ganti ke HP mantan flagship. Saya ada rasa enak tersendiri kalau pakai HP flagship. Karena budget saya sekitar 1 jutaan, jadi saya cari flagship keluaran 2018. Setelah mencari-cari, akhirnya ada 3 pilihan yang bisa saya ambil. Samsung Galaxy S9, Xiaomi Mi 8, dan LG G7 Think, gimana ini bacanya nggak tahu. Akhirnya saya ambil Xiaomi Mi 8 di antara ketiga HP tersebut. Alasannya karena ukuran RAM-nya yang lebih tinggi, dan juga saya pengen coba flagship-nya Xiaomi, dan juga karena mirip iPhone HTC. Kata sellernya ini HP minus fingerprint dan speaker in-nya itu off. Saya agak bego dan langsung beli aja walaupun HP ini minusan. Dari harganya ini sebenarnya mahal masuknya, tapi gara-gara saya butuh HP ya akhirnya tetap aja saya beli. Sayangnya karena kurirnya overload akibat mau Idul Adha, jadi paket saya nyampainya cukup lama. Tapi akhirnya setelah sabar sampai juga, dan langsung saya unboxing HP-nya. Untuk spesifikasinya, Xiaomi Mi 8 ini adalah flagship tahun 2018 dan pakai Snapdragon 845. RAM-nya 6GB, internal 128GB, dan layarnya 6.2 inch AMOLED. Dari spesifikasi ini jauh lebih baik daripada J7 2016. Pakai nanya. Setelah saya pegang HP-nya, sebenarnya saya masih bingung antara mau pasang custom ROM di HP ini atau enggak. Karena ini HP mau saya pakai jadi HP serius, bukan HP main-main, saya nggak terlalu masalah sebenarnya pakai MIUI selama si MIUI-nya nggak banyak masalah. Namun, ternyata HP Xiaomi Mi 8 yang saya dapatkan ini kondisinya sudah di UBL. Jadi saya kepikiran, ya udahlah mending custom ROM aja sekalian. Untuk custom ROM-nya saya bakal pakai Pixel Experience. Alasannya karena ini custom ROM favorit saya dan juga saya lihat ini cara installnya cukup mudah. Saya lihat tuh beberapa custom ROM yang lain tuh ada yang harus pasang MIUI dulu. Walaupun Pixel Experience ini sudah almarhum seperti Kaori Miyazono, tapi ya saya bingung juga. Akhirnya saya pakai aja. Untuk versinya saya akan pakai yang Pixel Experience Plus 13. Alasannya karena yang versi Android 14 itu masih beta, dan saya butuh HP ini untuk stabil. Dan gak akan keluar dari beta karena Pixel Experience-nya udah gak dilanjutin lagi. Pertama, saya perlu pasang custom recovery bawaan Pixel Experience-nya. Seharusnya ini tuh gampang, cuman Fastboot Plus Recovery seharusnya udah bisa. Tapi sayangnya ini tuh gak tahu kenapa gak semudah itu. Saat saya coba flash malah stuck dan gak mau lanjut lagi fastbootnya. Awalnya saya pakai Linux dan tetap gak jalan. Dan saat saya coba pindah ke Windows juga tetap gak jalan awalnya. Namun setelah saya ganti fastbootnya pakai Fastboot One bawaan Mi Unlock,
akhirnya bisa nge-flash recovery. Setelah nge-flash recovery, saya langsung gas untuk install ROM-nya di Xiaomi Mi 8 ini. Prosesnya kurang lebih sama kayak proses oprek Xiaomi lainnya, cuman pasang-pasang zip aja. Setelah itu saya langsung format data dan langsung coba booting. Untungnya setelah booting tidak bootloop dan saya bisa langsung mulai setting HP-nya. Jadi saya langsung aja next. Selanjutnya saya diminta buat konekin HP lama kalau mau dipindahin datanya. Tentu saja saya mau. Jadi saya colok J7 2016 saya ke Xiaomi Mi 8 pakai kabel OTG. iPhone Xiaomi ini pakai USB Type-C. Namun sayangnya nggak tahu kenapa ini tuh nggak kedetek. Awalnya saya kira karena nggak ada aplikasi Google. Tapi setelah download aplikasi Google juga sama aja nggak mau detect. Akhirnya mau gak mau saya coba pakai cara wireless yang tanpa kabel. Awalnya ini bisa dan akun saya mulai pindah ke HP baru. Tapi sayangnya malah error di tengah jalan. Jadi yang ke bawah cuman akunnya aja. Saya tuh agak curiganya ini karena saya tethering pakai J7 2016. Dan di tengah jalan J7 2016-nya nyalain WiFi direct, jadi gak bisa hotspot. Selanjutnya saya diminta untuk setting fingerprint. Tapi karena HP ini fingerprintnya nggak fungsi, ya jadinya nggak bisa. Untuk masalah migrasi data, akhirnya saya nyerah pakai cara migrasi data yang otomatis. Saya pakai cara yang manual aja, saya download aplikasinya satu-satu dan login satu-satu. Selanjutnya, saya pindahkan SIM card saya dari J7 2016 ke Xiaomi Mi 8. Di J7 2016 gampang tinggal buka cover belakangnya. Dan di Mi 8 ini pakai SIM tray yang harus ditusbol. Setelah saya nyalakan HP-nya, ternyata gak dapat sinyal. Saya mulai takut ini emailnya keblok, soalnya Mi 8 ini gak resmi rilis di Indonesia. Tapi untungnya setelah sabar dikit, akhirnya muncul juga sinyalnya. Setelah SIM card-nya dipindahkan, selanjutnya saya perlu pindahin data rehan WhatsApp-nya. Untuk ini saya perlu hotspot dari HP lain atau pakai WiFi lain. Untungnya proses ini berjalan dengan lancar dan chat WhatsApp saya utuh di HP barunya. Gimana rasanya setelah pindah ke HP yang lebih bagus dari Samsung J7 2016? First impression saya ini walaupun layarnya sama-sama 60Hz, tapi Mi 8 ini jauh lebih smooth. Udah kayak langit dan bumi. Snapdragon 845 itu jauh banget lebih kenceng dari Exynos 7870. Ini poni layarnya gede banget dan juga mirip banget kayak iPhone X sampai iPhone 12. HP ini memiliki kesamaan dengan iPhone HDC, yaitu sama-sama ada Play Store-nya. Sebenarnya ini kedua kalinya saya pakai HP Snapdragon 845. Sebelumnya saya pernah pakai Sony Xperia XZ2 Compact, tapi masih jauh lebih smooth Mi 8 ini karena RAM-nya lebih besar dan throttling-nya nggak tai babi kayak HP Sony. Untuk kualitas layarnya, kedua HP ini sama-sama AMOLED layarnya. Tapi AMOLED di Mi 8 ini jauh lebih bagus karena kelas flagship. Keduanya ini sama-sama shadow, tapi shadow di Mi 8 ini nggak setebal shadow-nya di J7 2016 saya yang udah tebel banget itu shadow-nya. Jadi sampai burik itu layarnya jadi kayak FF. Hasil kameranya juga ini cukup bagus. Jauh lebih bagus daripada J7 2016. Dan J7 2016 saya juga kameranya minus ada bercaknya. Portnya juga ini udah USB Type-C, walaupun masih USB 2.0 karena Xiaomi paling anti sama USB 3.0. Dan saat saya coba ngetik di HP ini dan pindah-pindah aplikasi, ini tuh smooth banget. Gak kayak di J7 2016. Di J7 2016 tuh suka macet-macet dan nge-freeze gak jelas, saya auto gak bakal telat jawab WhatsApp pakai HP ini. Dan yang pasti sekarang HP ini bisa connect ke smartband saya. Saya gak tahu itu J7 2016 saya tuh apa ngebug custom ROM-nya atau emang HP-nya udah jadul banget makanya gak bisa connect. Walaupun HP ini nggak ada slot SD card-nya, tapi internalnya jauh banget lebih luas dari J7 2016. Saya nggak perlu rajin-rajin uninstall dan bersihin cache aplikasi. Sayangnya ada fitur yang hilang. HP ini nggak punya lubang handset seperti HP flagship zaman sekarang, ya karena ini juga HP flagship sih ya. Sayangnya kesenangan saya harus berakhir di sini, karena sekarang saya ditimpa kenyataan. Ternyata iPhone HDC KW merek Xiaomi saya itu punya penyakit fatal. HP ini mic-nya gak jalan. Ternyata yang dimaksud speaker in-off sama penjualnya itu mic-nya mati. Kalau speaker mati sih saya gak masalah sebenarnya, tapi kalau mic mati ini masalah besar. Saya auto gak bisa terima telepon pakai HP ini. HP ini mic-nya sudah dipasang filter Komi-san, jadi sama-sama bisu.
Ya bisu ini, nggak ada suaranya, nggak keluar apa-apa. Mic-nya mati. Saya sempat coba bongkar HP ini. Awalnya saya kira mungkin board bawahnya yang kena. Tapi pas saya bongkar, saya kaget. Ternyata HP ini sudah tidak perawan dan mesinnya tuh pernah diservis. Sangat disayangkan ada kemungkinan besar saya harus ganti HP lagi setelah ini, karena HP ini nggak bisa angkat telepon. Selain itu, HP ini juga minus fingerprint nggak jalan. Ternyata soket fingerprintnya lepas soldernya dan juga minus lainnya tuh baterainya tuh boros banget. Borosnya itu udah seperti iPhone yang asli. Jadi, sekarang saya berhasil memiliki HP baru, yaitu iPhone HTC merek Xiaomi untuk menggantikan J7 2016 saya sebelumnya. Ini buat HP untuk kebutuhan serius aja. Kalau buat main-main, saya masih ada Sony Xperia 5 yang kalau panas dikit auto nge-lag videonya dan kadang gagal rekam. Untuk HP serius dan main-main, emang enaknya itu dipisah, jadi notifikasi dan aplikasinya itu gak nyampur, dan juga bisa lebih fokus sama satu hal. Kemungkinan besar saya gak akan lama pakai Xiaomi Mi 8 ini karena minus brutalnya. Kalau ada saran, saya perlu ganti ke HP apa selanjutnya, kalian bisa tulis di komentar. Yang penting jangan jatuh prem HP tolol. Itu aja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.